Pernah nggak sih kamu merasa kesepian, padahal sebenarnya ada banyak orang di sekitarmu? Mungkin di tengah keramaian, di ruang kerja, atau bahkan saat kumpul bareng teman, tiba-tiba ada rasa kosong di dalam hati, seakan-akan nggak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Kalau iya, berarti kamu nggak sendiri. Karena hampir semua orang di titik tertentu dalam hidupnya pernah merasakan kesepian. Memahami rasa kesepian. Kesepian itu bukan sekadar duduk sendirian di kamar tanpa teman. Kesepian yang paling berat justru muncul ketika kita merasa nggak terhubung secara emosional dengan orang lain. Kamu bisa punya banyak teman, punya ribuan followers di media sosial, tapi tetap merasa sendirian ketika nggak ada yang benar-benar memahami dirimu. Aneh kan? Teknologi memudahkan kita untuk terhubung, tapi seringkali justru membuat kita makin jauh. Kita bisa chat dengan siapa saja, kapan saja, tapi tetap kesepian saat butuh seseorang untuk mendengar dengan tulus. Kesepian itu sebenarnya bukan kelemahan. Dia adalah sinyal dari dalam diri. Sama seperti lapar memberitahu tubuh kalau kita butuh makanan, atau haus memberi tanda tubuh butuh air, kesepian memberitahu hati kita bahwa kita butuh koneksi, butuh makna, dan butuh kehangatan. Jadi, kalau kamu merasa kesepian, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan berpikir kamu lemah atau nggak normal, karena kenyataannya rasa sepi itu wajar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menghadapi dan mengubah rasa sepi itu? Cara praktis menghilangkan rasa kesepian. Pertama, bangun koneksi kecil sehari-hari. Hubungan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Senyum pada orang yang kamu temui, sapa rekan kerja, atau ajak ngobrol ringan tetangga. Mungkin terdengar sederhana, tapi percakapan kecil seperti ini bisa membuka pintu untuk koneksi yang lebih dalam. Kedua, asah hubungan yang sudah ada. Kadang kita sibuk mencari teman baru, sampai lupa dengan orang-orang yang sudah peduli. Coba hubungi teman lama, tanya kabar keluarga, atau sekadar kirim pesan singkat. Aku kangen ngobrol sama kamu. Gestur kecil ini bisa menghidupkan kembali ikatan yang sempat renggang. Ketiga, isi waktu dengan kegiatan bermakna. Rasa sepi sering muncul saat pikiran kosong. Daripada membiarkannya tumbuh, isi waktumu dengan hal yang bermanfaat. Olahraga, belajar keterampilan baru, atau menekuni hobi. Aktivitas bermakna bukan hanya mengisi waktu, tapi juga mengisi hati dengan energi positif. Keempat, belajar nyaman dengan diri sendiri. Kadang kita merasa kesepian karena terlalu bergantung pada validasi orang lain. Padahal, ada kekuatan luar biasa ketika kita bisa menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Coba tulis jurnal, berjalan sendirian sambil merenung, atau sekadar duduk santai mendengarkan musik. Lama-lama, kamu akan sadar bahwa kesendirian bukan musuh, tapi ruang untuk mengenal diri lebih dalam. Kelima, kontribusi untuk orang lain. Salah satu cara tercepat mengusir kesepian adalah memberi. Bantu teman yang kesulitan, ikut kegiatan sosial, atau sekadar mendengarkan curhat orang lain. Ketika kamu memberi waktu dan perhatian, kamu akan merasa lebih terhubung. Karena sejatinya, manusia merasa paling hidup ketika bisa bermanfaat untuk orang lain. Ingat, kesepian itu nggak hilang dalam semalam. Dia butuh proses, butuh keberanian, dan butuh kesabaran. Tapi setiap kali kamu berani membuka diri, walau hanya sedikit, kamu sedang membangun jembatan keluar dari rasa sepi. Jadi mulai hari ini, jangan anggap kesepian sebagai hukuman. Anggaplah dia sebagai sinyal untuk bertumbuh, untuk mengenal diri, dan untuk mencari koneksi yang lebih bermakna. Karena siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bisa membuka jalan menuju hidup yang lebih hangat, lebih berarti, dan lebih penuh cinta.